Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqin. Sidang jemaat yang saya hormati, pertama-tama kita sampaikan dulu bahwa oleh karena insya Allah Idul Adha nanti jatuh pada hari Jumat, saya buka kembali hadis tentang hari raya yang jatuh pada hari Jumat. Suatu waktu salah seorang sahabat ditanya oleh sahabat yang lain, al syahidta ma'a Rasulillahi ida ini ijtama'a fi yaumin wahidin, apakah anda pernah menyaksikan bersama Rasulullah dua id yang berkumpul pada satu hari? Qala na'am. Sahabat yang ditanya menjawab ya. Selanjutnya yang bertanya lagi, pakai pasola'a, maka bagaimana Rasul berbuat? Qala yang ditanya menjawab sholal ida, beliau melakukan sholat id, summa raqqasa bil jumu'ati, selanjutnya memberi keringanan pada masalah Jumat. Faqala, Nabi menyatakan, man sya'a ayyusolliya falyusolli, siapa yang berkehendak sholat, sholatlah. Jadi berarti kalau Id jatuh pada hari Jumat, apakah Idul Fitri ataupun Idul Adha, Nabi melakukan sholat Id, kemudian urusan Jumatnya diringankan, yang mau melakukan sholatlah. Tetapi tentunya kalau Nabi sendiri pasti sholat, sebab tidak mungkin ada Jumat tidak ada imamnya, tidak ada khotibnya. Dan demikian, begitulah perlu saya sampaikan. Yang tentunya kita harus melihat juga kondisi dan situasi Jumat di kita. Selanjutnya mengulang tentang iyyaka nasta'in yang tempoh hari sudah disampaikan berkaitan dengan iyyaka na'budu, yang pada saat ini mau kita hubungkan dengan peristiwa Nabi Yakub menghadapi sikap anak-anaknya yang mendurhakai saudaranya, yaitu Yusuf. Nabi Yusuf sudah sering kita sampaikan bahwa begitu hebatnya Nabi Yusuf dengan ilmu dari Allah, berbuat baik sesama manusia, membela kemanusiaan, banyak jasanya, sehingga ujungnya begitu kerajaan Mesir terjadi kemelut, di kerajaan raja mengundang wa qala maliku tuni bihi, raja menyatakan datangkanlah dia kepadaku.
Seseorang yang dipanggil raja untuk menyelesaikan kemelut kerajaan tentu bukan sembarang orang. Dalam hal ini Nabi Yusuflah yang diundang. Tetapi surat Yusuf surat 12 ayat 18 ini menceritakan tentang sikap saudara-saudaranya Yusuf terhadap Yusuf. Jadi ketika dikatakan bahwa Nabi Yusuf bermimpi, mimpi ilmiah tentunya ya. Bapaknya menyatakan la taksus ru'yaka ala ikhwatika, janganlah Anda kisahkan mimpi ilmiah Anda pada saudara-saudara Anda. Fayakidulah kaidah, jika Anda ceritakan, jika Anda kisahkan, maka mereka akan membuat tipu daya dengan sebenar-benarnya. Begitulah sikap saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf ketika masih beranjak dewasa. Kemudian pada ayat 18 dinyatakan waja'u ala qomisihi bidamin kadibin. Mereka saudara-saudaranya Yusuf datang dengan membawa gamisnya Yusuf bidamin kadibin yang berlumuran darah palsu. Jadi dalam ceritanya anak-anaknya ini, saudara-saudaranya ini lapor ke bapaknya bahwa Yusuf lagi bermain perlombaan mengungguli barang-barang, kemudian ternyata Yusuf dimakan serigala. Begitu ceritanya. Ya, tetapi Yakub sebagai orang yang berilmu tidak bisa saja terima berita seperti ini, karena datang dari orang-orang yang jelas tukang berkhianat kepada Yusuf. Sehingga beliau menyatakan qala bal sawarat lakum anfusukum amran. Tetapi subjektivisme kalianlah yang menggoda hingga kalian melakukan urusan seperti ini. Jadi artinya menipu bapaknya seolah-olah Yusuf dimakan serigala. Begitu dalam cerita letternya. Maka jawaban dari Yakub, fasabrun jamil wa wallahul musta'an ala ma tasifun. Respon yang paling tepat adalah sabar yang indah. Jadi si bapaknya menjawab dengan kesabaran. Kesabaran sama dengan keteguhan. Kesabaran bukan diam. Kesabaran itu teguh dalam pendirian, tetap berbuat secara ilmiah, tidak terbawa arus oleh berita yang dalam ayat dikatakan damin kadib, darah palsu. Jadi sabrun jamil adalah reaksi daripada Yakub. Tetap bertahan, tidak goyah dalam penilaian, ini adalah makar.
Ini adalah tipu daya. Wallahul musta'an ala ma tasifun, yaitu Allah lah yang dimintai pertolongan atas apa yang kalian gambarkan. Yang saya maksud dalam kaitan dengan iyyaka nasta'in, maka ini adalah satu ayat yang berkaitan erat. Jadi kalau di dalam Al-Fatihah iyyaka nasta'in, berarti kata kerja satunya ista'ana, fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya kata kerja dua yasta'inu. Masdarnya isti'anatan. Ismul fa'ilnya kata pelaku musta'inun. Ismul maf'ulnya kata penderita musta'anun. Jadi wallahul musta'an, karena ini kata penderita, maka terjemahnya Allah lah yang patut dimintai pertolongan atas apa yang kalian gambarkan. Kalian menggambarkan yang bukan-bukan. Saya tahu, saya paham, saya mengerti, tetapi berhadapan dengan kenyataan seperti ini sulit memecahkannya. Maka dari itu wallahul musta'an ala ma tasifun. Yang kita maksud bahwa iyyaka nasta'in yang sudah dihubungkan dengan Allahus Samad. Nabi ditanya mas Samad, Nabi menjawab alladzi yasmadu ilaihil khalqu fil hawaid. Allah sebagai As-Samad adalah menjadi arah semua makhluk dalam kebutuhan, dalam keperluan, sehingga berkaitan dengan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'nin. Apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini meminta kepadanya. Meminta apa? Meminta diurus. Sebab kalimat selanjutnya kullu yaumin huwa fi sya'nin. Di setiap saat dia Allah ada dalam urusan. Sehingga kalau dibahasakan, kalau diumpamakan seluruhnya ini berputar seperti halnya alam semesta menyatakan ataina tauhid, itu pun tidak berarti alam semesta ngomong. Maka di sini pun segala apa yang di semesta angkasa dan bumi ini meminta kepadanya, sama dengan rumput tumbuh minta ke Allah agar diurus, sehingga kula yaumin huwa Allah bisya'nin ada dalam urusan mengurus rumput. Kalau itu ikan di laut, berarti ikan meminta kepada Allah. Kalau dibahasakan, uruslah kami, maka kula yaumin huwa bisya'nin. Di setiap saat dia Allah ada dalam urusan. Kalau dibahasakan anus kita minta ke Allah agar dibikin otomatis, begitu makan kenyang tidak bocor, begitu berak baru terbuka, setelah cebok nutup lagi. Kalau dibahasakan itu anus minta ke Allah agar diurus.
Sehingga di sini satu pola pikir di dalam kita kalau menyatakan subhanallah, yang subhanallah sudah kita pecahkan masa dari sabah atau sabahan, bisa juga subhanan. Wa inna laka fin nahari sabhan tulilan, arti sabhan di sini kesibukan di waktu siang untuk mencari biaya hidup. Maka subhanallah juga sama dengan kegiatan Allah. Sama dengan inna kunna fa'ilin, kamilah yang berbuat. Sama dengan ma masana min lughub, tidak ada kelelahan sedikit pun menyentuh kami. Sama dengan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, ngantuk dan tidur tidak menyentuh kami. Berarti semua kegiatan Allah. Jadi ini perlu kita pahami. Begitu ada masalah, Nabi Yakub bermasalah dengan anak-anaknya yang menggerpol Nabi Yusuf, maka menyatakan wallahul musta'an, Allah lah yang dimintai pertolongan alamat tersebut atas apa yang kalian gambarkan. Ini juga berkaitan dengan surat Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah maunah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, sesungguhnya salat itu berat kecuali atas yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin akan bertemu dengan kebijakan pembimbing mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, serta mereka yakin bahwa kepada kebijakannya mereka akan kembali. Sehingga dengan demikian berkaitan erat dengan iyyaka nasta'in dalam rangka minta ihdinas siratal mustaqim. Sehingga wasta'inu bis-sabri was-shalah ini pun berkaitan dengan tegaknya hasanah di dunia. Maka dari itu saya ingin wasiatkan kepada diri dan hadirin sekalian, benar-benar kita harus menjadi abdi kehidupan yang sangat memerlukan maunah Allah. Segala kesulitan, segala masalah harus minta maunah Allah. Kemudian dalam kaitan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah kita peringatkan, jangan dibalik. Perlunya aja bantuan minta ke Allah, tapi hidup mengabdinya dibikin di belakang, tidak bisa. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abada ya'budu ibadatan dipecahkan secara bahasa menurut Kamus Al-Munjid. Berkali-kali kita katakan abadallaha, artinya wahadahu, menghanyakan Allah. Yang mencipta semesta angkasa dan bumi ini hanya Allah, yang merancang hanya Allah, yang memastikan hanya Allah. Sehingga yang kedua, qadamahu, melayani juga hanya Allah, tidak melayani yang lain. Khudu'a, merendah. Dalla, mudah diatur. To'a, menaati, juga hanya Allah. Jadi dari kata-kata ini maka kita ambil bahasa Indonesia supaya kita mengerti, karena kita orang Indonesia. Kita artikan mengabdi atau hidup mengabdi. Sehingga iyyaka na'budu hanya menurut
ajaran Anda atau hanya menurut kebijakan Anda kami hidup mengabdi? Siapa Anda? Sudah disebutkan. 1. Rabbil Alamin pada Al-Fatihah. 2. Ar-Rahmani. 3. Ar-Rahimi. 4. Maliki Yaumiddin. Tetapi bedanya pada ayat 2 Allah jadi pihak ketiga sebagai yang diceritakan. Pada ayat 3 Allah pihak ketiga sebagai yang diceritakan. Ayat 4 Allah pihak ketiga sebagai yang diceritakan. Begitu ayat 5 Allah diajak bicara sebagai mukhatab, yang diajak bicara, yang diajak dialog. Jadi dengan iyaka itu satu keakraban antara abidun dengan ma'budunnya, antara si pengabdi dengan yang diabdi. Hanya menurut ajaran Anda atau hanya menurut kebijakan Anda kami hidup mengabdi, penuh kegiatan yang menyangkut kecerdasan, yaitu diasah dengan menyelidiki Al-Quran, meneliti Al-Quran atas perintah warattilil Quran tartila, telitilah Al-Quran dengan seteliti-telitinya. Tentu ini berdampak pada kecerdasan. Tentu di sini berdampak pada olahraga otak yang dikatakan oleh para ahli, orang yang berolahraga otak tidak cepat pikun. Yang tidak olahraga otak akan cepat pikun. Jadi dibawa ke arah kecerdasan, kemudian Faidah qudiyati sholat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah setelah sholat dilaksanakan. Di sanalah terampil, di sanalah mencari bahan untuk penghidupan. Setelah dikantongi, maka mimma razaqnahum yunfiqun, mereka mau mengeluarkan anggaran dari apa yang kami Allah telah karuniakan kepada mereka. Tidak diumpetin di dalam kantong sendiri seolah-olah punya aku. Padahal itu adalah amanatullah di aidikum untuk membiayai kehidupan damai, kehidupan makmur, kehidupan adil. Hasanah di dunia sebagai jembatan ke arah hasanah fil akhirah. Mauna Allah kalau kita mau sebut Tayran ababil pada penyelamatan Ka'bah, apalagi kalau bukan mauna Allah. Tenggelamnya Fir'aun ketika mengejar-ngejar Nabi Musa, apalagi kalau bukan mauna Allah. Wa kuntum ala safahin minan nari fa anqadakum minha, apalagi kalau bukan maunah Allah. Sebab dengan rekayasa Allah terjadilah gelibatirun fi adna ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ingin insinin lillahil amr min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yakrahul mu'minun binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'adallahu la yuklifullahu wa'dahu walakin aksarun nasi la ya'lamun. Ma'unah Allah, sehingga dengan demikian maka terjadilah futuh Mekah yang semula Ka'bah dikotori oleh asnam. Kebijakan Allah dikotori oleh kebijakan manusia-manusia jahat, manusia pembohong, manusia penipu yang menjerumuskan ke arah kehidupan nar. Maka atas maunah Allah
Romawi kalah oleh Persia kalah oleh Romawi. Wa yaumaidin yafrahul mu'minun. Apalagi kalau itu bukan maulah Allah. Sehingga disinilah maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in perlu kita sadari sebelum berucap ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Ada pada siratal ladzina an'amta alaihim. Kata sirat idofat gandengan alladzina an'amta alaihim, yaitu para nabi dan para pendukungnya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, ada sirat yang disebut sirat ghairil maghdubi alaihim. Pada walau dhalin ada lagi sirat yang tidak disebut la sirat dhalin. Jadi disinilah maka semoga kita semua menjadi orang yang benar-benar memenuhi iyyaka na'budu, kemudian minta maulah Allah. Seperti halnya seluruh alam semesta minta kepada Allah untuk diurusi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Demikianlah hendaknya berimbang antara na'budu dan nasta'inu. Jangan sampai tidak ada na'budu kemudian tidak ada nasta'inu. Itu mah para naturalis yang tidak pernah sadar hidup di alam semesta yang seluruhnya atainya tauhidin. Bahkan ada orang yang menyatakan manusia, alam dan sebagainya jadi dengan sendirinya. Kita jadi ketawa. Apa ketawaannya? Masa alam jadi dengan sendirinya sampai teratur seperti ini? Masa manusia jadi dengan sendirinya? Cetakan manusia itu bukan kayak cetakan kue. Begitu keluar dari perut ibu semua jalan, tapi jadi seragam. Di Indonesia punya hidung, di Amerika punya hidung, di Eropa punya hidung, seluruhnya punya darah, ada jantungnya dan sebagainya. Semua jaringannya serba rapi sehingga tidak memungkinkan kalau tidak ada yang mencipta. Tetapi begitulah, karena ilmu sudah dibengkokkan, pola pikir manusia jadi ngaco, ujungnya tidak hidup mengambil menurut kebijakan Allah. Apa yang kita lihat sekarang ini yaitu perang demi perang. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ala an yu'minu bikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimus shalah wa dzurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfikina mimma razaqtana sirran wa alinatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man ahraja rusulaka. Allahumma askina al-ardha min ba'di
بأمن وسلام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة